Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus Big Data dengan anggota timnya yaitu saya Aulia Putri Maharani dengan nama akhiran 1010 dan rekan saya. Saya Zara Nabila dengan NIM 101024. Saya Mirfada Arubaywana dengan NIM 1006. Saya Bagaskara Surya Praditya dengan NIM akhir 1090. Untuk latar belakang sendiri dari kasus Big Data Aetna yaitu eh, ini terjadi pada perusahaan Aetna yang merupakan perusahaan asuransi kesehatan dan kebugaran terbesar di Amerika Serikat. Dengan sekitar 19 juta pelanggan, Aetna menggunakan Big Data untuk meningkatkan kesehatan dan diagnostik klien mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pokok bahasan mengenai computational thinking yaitu yang pertama adalah pengenalan pola, algoritma, abstraksi, dan juga dekomposisi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama ada pengenalan pola, di mana ada tiga, yakni yang pertama ada kualitas data, yang kedua privasi dan keamanan, serta yang ketiga adalah keterbatasan model. Untuk kualitas data sendiri, data yang kita ambil harus bersih dan akurat agar pola yang dikenali itu valid. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghasilkan wawasan atau kesimpulan yang salah. Lalu untuk privasi dan keamanan, penggunaan data kesehatan yang sensitif memerlukan perhatian khusus terhadap privasi dan keamanan data. Kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA sangat penting. Lalu yang terakhir ada keterbatasan model, yakni model analitik perlu terus diperbarui dan divalidasi, guna memastikan mereka tetap relevan dan efektif dalam mengenali pola baru. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu abstraksi. Di sini Aetna memanfaatkan kekuatan data besar dan analitik untuk meningkatkan kesehatan pelanggannya. Dengan menganalisis data kesehatan yang luas, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor risiko utama, memprediksi penyakit, dan mengembangkan intervensi yang tepat. Visualisasi data berperan penting dalam menyampaikan temuan kompleks kepada pemangku kepentingan dan memungkinkan pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Jadi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi bisnis melalui peningkatan kepatuhan dan pengurangan biaya perawatan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yaitu algoritma Aetna. Kemudian dalam kasus Aetna yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kepatuhan pasien yang menggunakan big data, yang pertama-tama langkahnya yaitu bisa menggunakan prosedur code. Nah, prosedur code ini yaitu dengan cara yang pertama melakukan kumpulan data atau mengumpulkan semua data yang ada, yaitu data pasien. Nah, kemudian melanjutkan dengan menganalisis data pasien tersebut menggunakan algoritma diagnostik. Selanjutnya, setelah melakukan algoritma diagnostik, akan diidentifikasi mengenai faktor risiko utama. Setelah mengetahui faktor risiko utama, kita melanjutkan dengan klasifikasi sesuai dengan tingkat risiko kesehatan. Setelah kita mengetahui klasifikasi tingkat risiko kesehatan dari setiap pasien, tentunya kita bisa memberikan prediksi atau rekomendasi tindak pencegahan dan intervensi. Selanjutnya, setelah memberikan rekomendasi, pastinya kita akan mengimplementasikan rekomendasi yang kita berikan kepada pasien. Dan tentunya kita perlu memonitoring setiap pasien supaya rekomendasi yang diberikan dalam diagnostik ini mampu memberikan dampak positif dan sesuai dengan tujuan dari Aetna Big Data yaitu meningkatkan kesehatan dan kepatuhan pasien. Selanjutnya bisa melakukan yang namanya evaluasi apabila memang monitoring ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Lalu dalam algoritma ini gunakan bahasa pemrograman dan prompt yang sesuai untuk menganalisis data. Dan apabila terjadi kesalahan, perlu untuk melakukan analisa dan optimalisasi setiap langkah-langkah yang telah digunakan supaya algoritma yang digunakan dalam
algoritma diagnostik ini mampu memberikan atau sesuai dengan tujuan dari AIDNA, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kepatuhan pasien dalam menggunakan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu dekomposisi. Jadi pada bagian ini Aetna ingin meningkatkan kesehatan dan kepatuhan pasien menggunakan big data. Dalam hal ini supaya dapat diwujudkan dan teratasi, maka perlu untuk mengetahui informasi yaitu berkaitan dengan mencari data riwayat kesehatan pasien, mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan pasien, dan juga mengidentifikasi diagnosis. Baik, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari studi kasus AIDNA Big Data, yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan diagnostik klien, mereka perlu menggunakan 4 dasar professional thinking, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pengenalan pola. Dengan menggunakan langkah tersebut, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dan membuka pertanyaan baru untuk melakukan lebih banyak eksplorasi data. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.